ಪೋ ಕಮ್ಮಗಾಡ ಕೂಡ ಮಿಗಲ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇಫ್. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin ingin mengulas film berjudul Mirchi. Film ini dibintangi Prabas dan Anuskha Shetty. Ceritanya layak dipuji, aksinya keren sekali. Tidak lupa Mimin colek para penonton yang belum disapa selama ini seperti akun Dwi Kaningsih, Zainal Abidin, Ahmad Yadet, Edi Santoso, Diovan, Hilda Cahyani, Abraham Osfar, Tarfi Movi, Mimi, Arifin Ilham, Raden Ayu, dan semuanya yang Mimin sayangi. Cerita ini tentang seorang pemuda bernama Jai yang diperankan Prabas Bahubali. Saat bermain musik di jalanan kota Milan, Italia, seorang gadis menghampirinya meminta perlindungan. Gadis itu bernama Manasa. Dia mahasiswi asal India yang sedang dikejar sekelompok anak muda nakal pimpinan Arjun. Jai melindungi Manasa dari gangguan itu. Untuk menyelesaikan masalah, Jai tidak suka cara kekerasan. Dia hanya memberitahu Arjun tentang apa yang akan terjadi jika harus bertarung. Kata-kata Jai bukan sekedar isapan jempol. Keperkasaan Jai dibuktikan dengan menghancurkan mobil di dekatnya. Mari kedepankan rasa cinta, itu tidak ada ruginya. Orang-orang juga akan mencintaimu sebagai balasannya, ucap Jai. Arjun dan gengnya hanya bisa melongo. Manasa kagum melihat keberanian dan pemikiran Jai. Keduanya pun berkenalan. Jai jadi tahu jika Manasa berasal dari sebuah desa di distrik Palnadu. Sejak saat itu, Jai dan Manasa mulai dekat. Karakter Jai yang lucu, lembut, dan ngegemesin membuat Manasa jatuh cinta. Masing-masing dari mereka tidak malu menunjukkan rasa cinta. Manasa sangat bahagia bisa mengenal sosok Jai, tapi tidak mungkin dia bisa hidup bahagia bersama Jai. Manasa mengaku memiliki keluarga yang terbiasa membunuh dan balas dendam. Oleh karena itu, Jai diminta tidak lagi datang dalam hidupnya. Lebih baik Manasa kehilangan Jai saat ini daripada nanti setelah semakin dekat. Jai tidak ingin menyerah begitu saja. Diam-diam dia terbang ke India untuk memenangkan cintanya. Langkah pertama, mendaftar sebagai mahasiswa di kampus tempat sepupu Manasa kuliah. Hari pertama kuliah, Jai melihat sepupu Manasa, Purna, menghajar seorang mahasiswa. Purna dan gengnya adalah preman kampus. Untuk bisa dekat dengan Purna, Jai harus berbuat sesuatu. Malam itu Purna dan gengnya sedang mabuk berat. Geng mahasiswa lain datang membawa preman untuk balas dendam menyerang Purna. Jai tampil sebagai pahlawan menghentikan serangan itu. Tindakan Jai mendapat perhatian Purna. Jai diangkat sebagai teman. Purna menawarkan Jai tinggal di kosnya juga. Kos itu milik seorang manajer bank, Pratap, yang sangat takut dengan Purna. Pada perayaan hari ulang tahun Purna, Jai mengetahui jika adik ipar Pratap, Malika, naksir kepada Purna. Jai memanfaatkan itu. Purna disarankan untuk mencoba sesuatu yang baru dalam hidupnya. Jangan hanya disibukkan dengan geng dan perkelahian. Cewek-cewek jauh lebih menarik dibandingkan perkelahian. Coba saja, mereka itu ajaib, ucap Jai. Jai kemudian meminta Malika beraksi mendekati Purna. Trik itu berhasil. Purna mau ikut menari. Dia yang selama ini tidak pernah mengurus wanita, kini mulai merasakan sensasi berbeda. Setelah Purna mengenal wanita, Jai lebih mudah mengubah karakternya. Penampilan Purna yang biasanya urak-urakan, kini jauh lebih rapi. Purna tidak lagi tertarik dengan perkelahian. Sementara Manasa sangat galau setelah Jai pergi dari hidupnya. Dia pulang ke India saat liburan kampus. Ayah Manasa sudah terbaring koma selama puluhan tahun akibat perselisihan antar desa. Perselisihan itu terjadi hingga saat ini. Paman Manasa, Uma, membunuh 2 orang dari desa sebelah yang dipimpin orang bernama Deva. Kampus tempat Purna dan Jai kuliah libur selama sebulan. Jai setuju diajak menghabiskan waktu libur di desa Purna. Setiba di rumah, Jai diperkenalkan kepada semua keluarga. Ayah Purna, Naginedu selaku paling tua, tidak nyaman dengan gaya so akrab Jai yang ingin memeluknya.
Sikap kasar bahkan diterima Jai dari paman Purna, Uma. Jai diminta berperilaku sopan. Di rumah itu ada juga Manasa. Purna memperkenalkan Jai kepada Manasa. Kedatangan Jai tentu saja membuat Manasa kaget sekaligus bahagia. Mereka pura-pura tidak saling mengenal. Hati Manasa berbunga-bunga lagi bisa melihat Jai. Apalagi tujuan kedatangan Jai untuk membuat Manasa bahagia dan mengubah keluarganya. Jai yakin bisa melakukan itu. Purna saja yang dulu keras, kini disibukkan dengan cinta. Purna telah berpacaran dengan Malika dan menjadi bucin. Nah, sekarang ya. Jai menyaksikan sendiri keluarga Manasa tidak memiliki kasih sayang kepada orang lain. Kepada pekerjanya saja, Naginedu enggan membantu. Padahal anak pekerjanya ingin kuliah karena nilainya tertinggi di tingkat distrik. Sikap Uma lebih keras lagi dibandingkan kakaknya. Uma tidak peduli dengan rengekan seorang janda bernama Fatimah. Suami Fatimah meninggal akibat perkelahian antar desa. Fatimah hanya ingin anak remajanya, Kartik, tidak diikutkan terlibat balas dendam. Jangan sampai Kartik meninggal juga. Respon Uma justru mendorong Fatimah tanpa belas kasihan. Fatimah jadi patah hati. Tidak lama, Jai mendengar kabar Fatimah minum racun dan dirawat di rumah sakit. Jai langsung menjemput Kartik yang sedang bersama Uma. Kartik panik. Dia berjanji akan mendengar apapun kata ibunya. Jai kemudian memberikan uang untuk biaya pendidikan Kartik. Fatimah disarankan pergi dari desa untuk pendidikan Kartik. Saya tidak melakukan kebaikan ini. Kepala keluarga itu yang menyuruh saya memberikan uang, ucap Jai berbohong. Fatimah terharu mendengarnya. Manasa justru kaget dengan tindakan Jai. Lebih-lebih malam harinya, Fatimah datang ke rumah mengucapkan terima kasih kepada Naginedu. Bantuan yang dianggap diberikan oleh Naginedu membuat Fatimah sangat menghormati keluarga itu. Fatimah berjanji anaknya akan disekolahkan dengan baik dan kembali bekerja untuk Naginedu. Kata-kata Fatimah membuat Naginedu terharu. Dia menemui Jai yang bertanggung jawab atas semuanya. Baru kali ini ada orang yang memuji keluarga Naginedu dengan tulus. Naginedu menanyakan alasan dibalik tindakan Jai. Menurut Jai, penduduk desa sangat mempercayai keluarga Naginedu. Itulah mengapa setiap ada masalah, penduduk desa selalu datang meminta bantuan. Mereka datang ke sini bukan karena keluarga ini kaya, tapi karena keluarga ini sangat dihormati dan dituakan, terang Jai. Pengaruh yang dimiliki keluarga Naginedu seharusnya digunakan untuk membantu penduduk desa. Apalagi selama ini banyak penduduk rela mati demi keluarga Naginedu. Hati Naginedu terketuk. Dia melanjutkan perbuatan baik yang diawali Jai. Naginedu mengajak Jai pergi untuk memasukkan anak pekerjanya, Padma, ke perguruan tinggi. Pengaruh Naginedu membuatnya mudah melakukan itu. Padma menangis bahagia memeluk Naginedu. Adegan semacam itu menghangatkan hati dan membuat Naginedu merasakan kedamaian. Masalah lain muncul dari Uma. Sebuah lamaran dibawa untuk Manasa. Pria itu adalah Virasimudu, seorang preman yang merupakan teman Uma. Setelah melihat kecantikan Manasa, Virasimudu langsung siap menikah. Manasa tidak berani menolak secara lantang. Dia memohon kepada ibunya agar pernikahan dibatalkan. Jai ikut meyakinkan ibu Manasa. Orang seperti Virasimudu tidak layak menjadi suami Manasa. Virasimudu memiliki banyak musuh. Hidup Manasa tidak akan bahagia. Akhirnya ibu Manasa menolak lamaran itu. Naginedu juga setuju pernikahan dibatalkan jika memang Manasa tidak menyukai calon suaminya. Uma yang jadinya sangat geram. Nyawa Uma juga diincar musuh. Ketika ban mobilnya bocor, sekelompok orang dipimpin Babai ingin membunuh Uma. Sekuat tenaga, Uma berusaha melarikan diri. Untung saja Jai datang menyelamatkan Uma dengan mobil. Dendam kesumat Uma semakin membara karena ingin dibunuh. Dia harus bertindak terlebih dahulu. Musuh utama Uma adalah Deva, pemimpin desa tetangga. Babai yang ingin membunuh Uma merupakan adik Deva. Saat ini Deva dan keluarganya akan pergi ke kuil di kota Sri Selam. Uma yang mengetahui informasi itu telah menyiapkan pembantaian di 3 tempat berbeda. Uma yakin tidak ada peluang bagi Deva untuk lolos. Hal yang mengagetkan, diam-diam Jai ikut campur. Jai yang selama ini dikenal periang dan lembut, gayanya berubah drastis menjadi sangat menakutkan.
Jay menutup wajahnya dan menghajar semua anak buah Uma yang ingin membunuh Deva. Tidak. Jay bukan menghajar mereka, tapi membunuh mereka secara ganas, buas, dan beringas. Jay juga berhasil menyelamatkan Deva dan keluarganya di tempat kedua. Begitu pula di tempat terakhir. Bom yang sudah disiapkan hampir saja mengakhiri hidup Deva. Namun Jay bergerak cepat. Dia mampu membunuh banyak orang sendirian. Jay terlihat sangat ahli memegang senjata dan mencabut nyawa. Uma heran dengan anak buahnya yang tidak bisa lagi dihubungi. Jay mengangkat telepon yang masuk. Uma sangat penasaran ingin mengetahui apakah Deva dan keluarganya sudah berhasil dibunuh. "Keluarga saya aman," teriak Jay di telepon. Family safe! Iya, ternyata Jay adalah putra tunggal Deva. Uma hanya mengenali suara itu tanpa mengetahui wajah Jay. Uma syok mendengar suara itu masih melindungi musuhnya. Deva dan keluarganya juga penasaran dengan orang yang menyelamatkan mereka. Babai menilai hanya Jay yang memiliki kemampuan melakukannya. "Saya curiga Jay tinggal di sekitar sini demi kita," ungkap Babai. Jika Jay adalah anak Deva, maka Jay sedang tinggal di kandang musuh. Hebatnya, Jay sudah dianggap seperti keluarga. Bahkan, Jay ingin dinikahkan dengan Manasa. Manasa sudah tidak malu-malu mengungkapkan cintanya. Kata cinta itu sama sekali tidak direspon oleh Jay. "Manasa, saya hanya ingin melihat kamu dan keluargamu hidup bahagia. Apa kamu tahu siapa saya?" ujar Jay. Saat itulah Jay mengungkapkan jati dirinya, bahwa dia adalah anak Deva yang merupakan musuh bebuyutan keluarga Manasa. Jay kemudian menceritakan masa lalunya hingga dia datang sendiri ke rumah musuh. Jay tumbuh dan dewasa tanpa kehadiran sosok ayah. Dia hidup bahagia bersama ibunya di kota Hyderabad. Jay sudah menjadi pengusaha konstruksi yang sukses, sedangkan ibunya, Lata, merupakan I.O pernikahan. Jay sempat mengomentari salah satu pengantin yang memiliki seorang ayah. Berbeda halnya dengan Jay yang tidak memiliki ayah. Komentar Jay mengganggu pikiran Lata. Rahasia yang telah disembunyikan selama puluhan tahun dibuka juga, bahwa Jay memiliki seorang ayah. Mina Nagari. Ibunya menceritakan dulu mereka tinggal di kota. Ketika Jay berusia 2 tahun, mereka pergi ke kampung halaman Deva untuk menghadiri festival desa. Kakek Jay menjemput dengan bahagia. Saat itu permusuhan antar desa sudah terjadi. Kakek Jay alias ayah Deva dibunuh. Keluarga Jay balas dendam hingga membuat ayah Manasa lumpuh. Penduduk desa ingin membunuh semua musuh keluarga Deva. Namun Deva berdiri tegak, tidak menginginkan adanya pertumpahan darah lagi. Balas dendam hanya akan memunculkan balas dendam baru. Lata sangat takut dengan permusuhan antar desa. Dia mengajak Deva pergi dari desa. Tapi Deva menolak meninggalkan desanya. Jika Deva pergi, pembunuhan akan terus terjadi. Lata tetap bersikeras ingin pergi. "Saya juga tidak bisa tinggal di sini. Silahkan putuskan, apa kamu menginginkan desa atau anak istrimu?" ujar Lata. Pilihan yang diberikan Lata membuat Deva sedih. Dia sangat mencintai anak istrinya, tapi tidak mungkin membiarkan desa menjadi kuburan manusia. Deva pun mempersilahkan Lata jika ingin pergi. "Ayahmu meninggalkan kita demi penduduk desa. Ayahmu memang orang yang sangat baik," ucap Lata mengakhiri cerita kepada Jay. Setelah mengetahui tentang ayahnya, Jay memutuskan untuk pergi ke desa. Dalam perjalanan ke rumah ayahnya, mobil Jay dihentikan oleh seorang gadis bernama Venela alias Vinu dan pembantunya, Nala. Jay dikira calon pengantin pria yang akan datang melamar Vinu. Untuk membatalkan lamaran, Vinu berpura-pura menjadikan Nala kekasihnya. Jay diminta kembali. Vinu jadi tidak enak setelah menyadari salah orang. Jay melanjutkan perjalanan ke rumah Deva. Kedatangannya langsung disambut hangat setelah Jay diketahui anak Deva. Tentu saja orang yang paling bahagia adalah Deva. Sudah puluhan tahun dia merindukan putranya. Vinu yang baru pulang jadi malu sendiri setelah mengetahui Jay adalah sepupunya. Tapi ketampanan Jay membuat Vinu naksir. Kehadiran Jay membawa suasana baru bagi semua anggota keluarga, terutama Vinu yang sudah jatuh cinta sejak pada pandangan pertama. Apalagi hari itu Jay ulang tahun.
Ternyata Deva selalu merayakan ulang tahun Jai dengan sangat meriah bersama penduduk desa. Kali ini orang yang ulang tahun hadir langsung. Kebahagiaan terasa sangat sempurna. Suatu hari, anak buah Uma ragu mendatangi Deva dengan membawa pengacara. Mereka meminta 1.500 hektar lahan. Keluarga Uma tidak akan balas dendam lagi jika lahan diberikan. Deva menolak dengan tegas permintaan itu. Tidak mungkin Deva mengorbankan nasib para petani. Ragu jadi kesal dan mengancam akan menghancurkan desa jika lahan tidak diberikan. Nyawa Deva juga diancam. Babai marah dengan sikap kurang ajar Ragu. Namun Deva tetap tenang dan meminta Ragu pergi. Mendidih darah Jai melihat ayahnya diancam seperti itu. Diam-diam Jai mengejar Ragu dan memberinya pelajaran. Banyak keluarga hidup dengan mempercayai satu orang. Bagaimana Anda berani mengancam orang itu? Ujar Jai. Keperkasaan Jai ditunjukkan. Dia sangat pandai bertarung. Jai adalah seorang jago gelut. Tidak boleh lagi ada seorang pun yang berani menyakiti ayahnya. Babai melihat sendiri kehebatan keponakannya itu. Babai yang datang bersama penduduk untuk mengejar Ragu tidak perlu repot-repot lagi. Jai membuat Babai bangga. Sementara Ragu tidak mungkin menceritakan kepada Uma jika dirinya telah dihajar anak Deva. Ragu hanya melaporkan penolakan Deva memberikan lahan, sedangkan keberadaan Jai dirahasiakan. Uma marah karena permintaan dan ancamannya tidak dipedulikan oleh Deva. Malamnya, Ajay yang merupakan kakak Manasa membakar rumah-rumah penduduk di desa Deva. Untungnya pemilik rumah belum tidur, sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Deva tidak mau membalas, dia membawa kasus itu ke kantor polisi. Deva tidak ingin permusuhan keluarganya terus berlanjut menjadi permusuhan antar desa. SP setempat Srinivasa Rao mengaku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Di luar kantor polisi, Uma dan anak buahnya mengolok-olok Deva yang dianggap pengecut. Seharusnya Deva membalas dengan senjata, bukan justru melibatkan kepolisian. Deva heran dengan sikap Uma yang seperti binatang. Ucapan Deva menyulut emosi Uma. Keributan terjadi. Polisi turun tangan menghentikan keributan itu. Tindakan Uma yang telah memegang kerah baju Deva sampai ke telinga Jai. Malam itu juga Jai pergi bersama pamannya ke desa musuh dengan penuh amarah. Uma yang sedang bersama anak buahnya langsung diseret dan dicekik tanpa bisa melihat wajah Jai. Uma dibuat tidak berdaya. "Jangan coba-coba mengganggu desa saya lagi," ancam Jai. Tubuh Uma kemudian dilempar dan terbentur kayu. Sungguh kejantanan Jai tiada tara. Tapi setelah sampai rumah, Jai diminta pergi dari desa demi keselamatannya. Deva meminta Jai meninggalkan desa karena situasi desa sedang memanas. Jika terjadi apa-apa dengan Jai, Deva akan menyesal seumur hidupnya. Keputusan Deva mungkin ada benarnya. Jai hanya bisa patuh tanpa berani melawan. Apalagi setelah tindakan Jai semalam, Uma merasa sangat dipermalukan. Uma mengetahui dari Ragu jika pelakunya Jai, anak Deva. Uma memerintahkan untuk membunuh Jai. Di hari itu, Jai pamit pergi dari desa untuk kembali ke Hyderabad. Vinu juga ikut menemani Jai sekaligus liburan. Vinu cepat akrab dengan ibu Jai. Untuk mengisi waktu luang, Vinu juga ikut membantu pekerjaan Jai di kantornya. Hubungan Jai dan Vinu semakin dekat. Mereka saling menyukai. Sayangnya belum ada yang mengungkapkan perasaan. Cinta mereka dipendam hingga Vinu dijemput ayahnya untuk kembali ke desa. Keberadaan Jai di Hyderabad terendus pihak musuh. Mereka menunggu Jai di rumahnya untuk dibunuh. Untungnya saat itu Jai sedang keluar bersama ibunya. Setelah pulang, Jai mengetahui dari penjaga rumahnya sedang dicari banyak orang dari desa. Jai bergerak cepat, membunuh puluhan orang yang mencarinya. Purna dan Ragu yang kembali dari minum kopi, kaget melihat semua orang sudah meninggal. Di desa, Vinu bersedih karena keluarganya telah menerima lamaran dari pria kaya. Vinu meminta bantuan ibu Jai untuk membatalkan lamaran itu, karena Vinu hanya mencintai Jai. Jai langsung pergi ke desa. Pernikahan Vinu sudah ditetapkan dengan pria yang tinggal di Amerika.
Jai menilai Vinu tidak akan bahagia jika harus hidup jauh dari keluarganya. Tanpa banyak basa-basi, Jai melamar Vinu saat itu. Vinu pun menerima dengan tangan terbuka. Begitu pula keluarga mereka. Vinu lebih didukung menikah dengan Jai daripada orang jauh. Untuk menghadiri acara pernikahan Jai dan Vinu, Lata datang ke desa. Inilah pertama kali Lata menginjakan kaki lagi setelah puluhan tahun pergi meninggalkan Deva. Lata meminta maaf kepada suaminya atas kesalahan masa lalu. Kali ini Lata berjanji tidak akan pergi lagi apapun yang terjadi. Deva sangat bahagia bersatu lagi dengan istri dan anaknya. Acara pernikahan Jai dan Vinu siap digelar. Semua orang telah berkumpul dengan wajah penuh kebahagiaan. Di tengah kebahagiaan itu, Ajay dan anak buahnya menyusup ke acara menyamar sebagai penduduk desa. Gerakan Ajay terdeteksi kepolisian. SP Srinivasa Rao memperingatkan Deva tentang bahaya yang bisa saja muncul. Srinivasa juga mengungkapkan jika kedamaian yang selama ini dijaga Deva telah dirusak oleh anaknya sendiri. Jai telah menghajar Uma dan juga Ragu. Lebih baik berhati-hati, Pak, pesan Srinivasa. Deva kaget mengetahui anaknya yang dianggap lembut ternyata suka gelut. Deva bingung harus melakukan apa. Tiba-tiba, Jai keluar dengan menendang seorang penyusup. Untuk pertama kali, Jai menunjukkan kemampuannya bertarung. Ibunya sampai kaget melihat Jai. Jumlah penyerang cukup banyak, keributan besar terjadi. Momentum pernikahan justru berubah menjadi ajang pembunuhan. Jai selaku calon pengantin paling garang menghabisi para penyerang. Semua musuh dia bunuh, termasuk Ajay. Hal yang tidak disadari, tubuh Lata sudah ditusuk. Lata meninggal tanpa kata-kata. Deva tidak kuasa menahan kesedihannya. Baru kemarin istrinya kembali, kini sudah pergi untuk selama-lamanya. Jai juga sangat berduka. Dia tidak pernah menyangka ibunya akan terbunuh. Setelah prosesi kematian diselesaikan, Jai ingin balas dendam. Semua orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya harus dibinasakan. Deva menghentikan langkah Jai, tapi amarah Jai sudah membara. Jai meminta ayahnya masuk rumah. Jai akan mengakhiri permusuhan antar desa dengan membunuh semua musuh keluarganya. Babai dan semua penduduk desa siap menyerang bersama Jai. Keberanian Jai dijawab dengan tamparan oleh Deva. Jai telah menghancurkan perjuangan Deva dalam menjaga perdamaian. Seandainya saya tahu kamu akan membawa dampak buruk bagi desa, saya tidak akan mengizinkanmu datang. Kamu yang membuat ibumu meninggal. Jika saya tahu istri saya akan mati karenamu, saya tidak akan membuatmu lahir ke dunia ini, ucap Deva membuat semua orang menangis. Deva benar-benar kecewa dengan Jai. Deva kemudian mengusir Jai pergi. Jai tidak boleh datang lagi ke desa, bahkan jika Deva meninggal. Jai mematuhi perintah ayahnya. Jai pergi dengan berat hati meninggalkan segalanya, baik itu desa, keluarga, maupun calon istrinya. Saya kemudian pergi ke luar negeri. Setelah sekian waktu, saya menyadari kesalahan yang telah saya lakukan dan ingin memperbaikinya. Saat itulah saya bertemu kamu di Milan. Tutur Jai mengakhiri ceritanya kepada Manasa. Kini Manasa mengetahui siapa Jai sebenarnya. Jai disarankan segera pergi dari rumah sebelum identitasnya terbongkar. Tapi Jai tidak mau pergi sebelum misinya selesai. Kerumitan mulai datang ketika Naginedu menyampaikan keinginannya untuk menikahkan Manasa dengan Jai. Orang tua Jai diminta segera datang dan membicarakan pernikahan. Jai tidak tahu harus menjawab apa. Dia berpikir langkah terbaik yang harus diambil. Uma menghampiri Jai yang duduk melamun sendirian. Uma mengaku kurang setuju jika Manasa menikah dengan Jai yang dinilai tidak bisa dibanggakan. Uma menginginkan calon suami Manasa orang jantan yang layak disebut pria, yaitu seseorang yang memiliki kekuatan dan keberanian melawan musuh. Bukan orang sepertimu yang diam saja ketika dilecehkan, ucap Uma. Jai tidak setuju dengan pandangan Uma.
Zaman sudah modern, kejantanan tidak bisa diukur dengan kekuatan fisik seperti zaman batu dulu. Bagi Jay, kejantanan sesungguhnya ketika seseorang mampu berteman dengan siapapun, bahkan dengan musuhnya. Uma menantang Jay untuk membuktikan kejantanannya tidak sekedar kata-kata. Ditantang seperti itu, Jay menunjukkan keberaniannya. Anak buah Uma yang memiliki tubuh kekar hanya butiran debu di hadapan Jay. Uma sampai kaget melihat kekuatan Jay. Pukulan Jay lebih kuat daripada tinju Mike Tyson. Tendangannya lebih hebat dari Bruce Lee. Semua anak buah Uma dikalahkan dengan sangat mudah. Uma dibuat malu dan memilih pergi. Besoknya Uma menemui Jay lagi. Uma mengakui kehebatan Jay dan mulai menyukainya. Pemuda seperti Jay lah yang dia cari selama ini. Uma akan mendukung pernikahan Jay dan Manasa dengan syarat Jay melakukan sesuatu. Uma meminta Jay membunuh seorang pemuda dari desa musuhnya. Pemuda itu adalah anak Deva. "Bunuh dia dan penuhi balas dendam saya," ucap Uma. Mendengar itu, darah Jay langsung mendidih. Dia tidak kuasa mengontrol emosi. Jay hilang kendali. Uma masih saja berbicara tentang balas dendam. Jay akhirnya mengungkapkan jika pemuda pemberani yang ingin dibunuh Uma adalah dirinya. Namun, Jay sudah berubah. Karakternya yang dulu telah mati. Jay saat ini dipenuhi dengan cinta. Mengetahui fakta itu, Uma menyeret Jay keluar rumah. Jay dihajar tanpa memberikan perlawanan. Uma memberitahu semua orang jika Jay yang akan dinikahkan dengan Manasa adalah anak Deva. Sikap Jay yang tidak melawan membuat Uma bisa sepuasnya memukul. Manasa memohon kepada semua orang agar menyelamatkan Jay. Sayangnya tidak ada yang berani menghentikan Uma. Jay benar-benar pasrah akan dibunuh, tapi Uma melakukan kesalahan. Dia mengancam akan membunuh Deva dan keluarganya juga. Jay jadi marah besar. Dalam sekejap, giliran Uma yang dihajar. Anak buah Uma yang menyerang juga dibabat habis. Jay menunjukkan kekuatannya yang tidak tertandingi. "Jika saya kembali ke gaya lama saya, tidak ada satu orang pun di keluarga ini akan hidup," teriak Jay. Jay mengungkapkan jika ibunya telah meninggal dibunuh. Namun, Jay datang ke rumah pembunuh dengan cinta. Bisa saja Jay balas dendam, tapi itu tidak dia lakukan demi mewujudkan perdamaian. Ucapan Jay sama sekali tidak menggugah hati Uma. Jay tetap ingin dibunuh. "Sampai kapan orang harus menangis karena Anda? Jika saya mulai menggunakan pedang, tidak ada yang bisa menggunakannya lebih baik dari saya," ujarnya. Keluarga Jay tiba-tiba datang dengan senjata. Mereka datang setelah mengetahui Jay ada di rumah musuh. Deva melihat sendiri perubahan besar yang telah terjadi pada anaknya. "Jika permusuhan ini hanya bisa berakhir setelah Anda membunuh saya, ayo silahkan bunuh," tantang Jay. Uma masih saja ingin membunuh Jay. Sikap berbeda ditunjukkan Naginedu, Purna, dan keluarganya yang lain. Hati mereka telah terbuka dengan semua yang dilakukan Jay. Bahkan ayah Manasa yang puluhan tahun lumpuh mampu bangkit untuk menyuarakan agar Jay tetap hidup. Akhirnya hati keras Uma luluh juga. Dia menyadari semua kesalahannya. Uma memeluk Jay. Dua desa dipastikan berdamai tanpa permusuhan lagi. Apa yang dilakukan Jay juga dipuji oleh ayahnya. Jay mampu melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan. Deva merasa bersalah telah mengusir Jay. "Saya minta maaf, Nak," ucap Deva. Jay kemudian diajak kembali ke rumah. Vinu telah lama menunggu dinikahi. Jay melangkahkan kaki pergi setelah Manasa mengizinkan. Karena bagaimanapun, Jay hanya mencintai Vinu, bukan Manasa. Film diakhiri dengan pertemuan Jay dan Vinu dengan rasa bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.